أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Babu salatil musafir. Innama tuksaru ruba'iyatun muaddatun fis safarit tawili al-mubahi. Fis safarit tawilil mubahi la fa'itatul hadar walau qada fa'itatas safari fal azharu kasruhu fis safari dunal hadar wa man safara min baldatin fa awwalu safarihi mujawasatu suariha fa in kana wara'ahu imaratun ustirita mujawaratuha fil asah. Qult al asahku la yustaratu wallahu a'lam. Insyaallah bacaan kita pada malam ini kita akan masuki bab baru setelah panjang lebar secara rinci kita menjelaskan atau membaca tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan salat jamaah. Sekarang kita akan melihat salatul musafiri, salatnya orang yang musafir. Di sini musannif menyandarkan kata salat itu pada isim fa'il atau orang yang melakukan perjalanan, yaitu al-musafir. Babu salatil musafir. Namun terkadang juga kita dapatkan kata salat itu disandarkan kepada as-safari. Jadi salatu safari. Babu salatis safari. Kalau di sini musannif mempergunakan isim fa'il. Babu salatil musafir. Substansinya sama, cuma maknanya berbeda. Babu salatis safari, bab tentang salat perjalanan. Kalau di sini babu salatil musafiri, bab tentang salatnya orang yang musafir. Jadi satu bentuk masdar, mudhafun ilaihinya satu isim fa'il. Innama tuksaru ruba'iyatun mu'addatun fis safarit tawilil mubahi. Innama tuksaru ruba'iyatun mu'addatun, sesungguhnya hanya yang dikasar itu adalah salat yang terdiri dari 4 rakaat.
Jadi ma'nya itu adalah matahsiriyah, berarti pembatasan. Menunjukkan bahwa tidak semua salat itu boleh dikasar. Innama tuksaru rubaiyatun. Ya, di situ sudah diperjelas bahwasanya hanya salat 4 rakaat tuksaru yang dikasar, ya, ditaksis lagi dengan muaddatun, salat 4 rakaat yang dilakukan pada waktunya. Ya. Ini memberikan syarat bahwasanya salat yang tidak terdiri dari 4 rakaat tidak boleh dikasar. Salat maghrib, subuh. Kenapa? Karena bukan salat rubaiyah. Bukan salat yang mempunyai 4 rakaat. Jadi itu tahsiriannya, pembatasannya. Kemudian dibatasi lagi secara khusus, yaitu muaddatun, salat yang dilakukan pada waktunya. Maksudnya bukan salat qada. Jadi sekalipun salat itu 4 rakaat, tapi salatnya adalah salat qada, maka itu tidak boleh dikasar. Ya. Saya kira kita sudah ya pahami bersama apa itu salat qada, apa itu salat ada. Ya, sudah berulang kali dijelaskan ya, bahwa salat ada itu adalah salat yang dilakukan pada waktunya. Kalau qada waktunya telah lewat. Makanya ada istilahnya adaan dan qadaan. Jadi 4 rakaat yang dilakukan pada waktunya fis safari, itu pun syarat selanjutnya adalah dalam perjalanan. Perjalanan yang bagaimana? At-tawili, tidak semua lagi perjalanan. Perjalanan jauh, panjang. Apakah perjalanan panjang yang secara otomatis boleh mengkasar salat? Masih belum. Ada perjalanan panjang al-mubahi yang dibolehkan. Berarti perjalanan yang pendek atau yang jaraknya dekat tidak dibenarkan mengkasar salat. Kemudian secara taksis lagi al-mubah, perjalanan yang mubah, bukan perjalanan yang mengandung kemaksiatan. Iya, dia betul sudah dalam keadaan musafir. Ya, safarnya jauh. Cuman perjalanannya itu adalah perjalanan maksiat. Perjalanan yang dilarang dalam agama. Tidak boleh mengkasar salat. Jadi ma di sini sebagai matahsiriyah, ya, ada beberapa hal yang dibatasi di situ. Sebelum kita lanjut membahas ini, kita kembali melihat apa sesungguhnya itu ya salat musafir ya, dan bagaimana cara melakukannya. Apa dasarnya? Jadi babu salatil musafir, babu salati ay babu kaifiyati salatil musafiri, bab tentang tata cara salatnya
orang yang musafir atau salat yang dilakukan dalam perjalanan, dalam safar. Ini sebenarnya perlu ya dipahami dengan baik, karena sungguhnya ini, apalagi keadaan kita sekarang ini dengan kondisi kita itu selalu dalam perjalanan. Beda orang-orang dulu, jarang mereka melakukan perjalanan. Kenapa? Karena transportasinya, alat transportasinya terbatas. Segalanya serba terbatas. Persoalan keuangan apa dan sebagainya. Sekarang ini kita kan sedikit-sedikit safar lagi, sedikit-sedikit safar lagi. Jadi sebenarnya hakikatnya salat musafir itu atau salat safar adalah merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, ya, karena perjalanan itu identik dengan masyaqqah, dengan adanya unsur kesulitan, ya, uzur, sehingga ada rukhsah atau ada keringanan. Bahkan pada masa Rasulullah, ya, pada awal-awal penyebaran agama Islam atau agama yang dibawa oleh Rasulullah, itu ya yang menjadi dasar dibolehkannya untuk mengqasar salat, ya, secara syarih yang disebutkan adalah adanya gangguan orang-orang kafir. Ya. Itu sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, wa idza darabtum fil ardi, ya, jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi ini, darabtum. Jadi kata daraba itu dalam bahasa Arab banyak maknanya. Daraba bisa berarti melakukan perjalanan, bisa juga perumpamaan, ya. Dalam Al-Quran, innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Nah, cuman makna populernya daraba itu, ya, kalau kita masih belajar, yaitu adalah memukul. Daraba sayyidun, daraba fil madi sayyidun fa'il. Kan begitu. Jadi sini di dalam ayat dikatakan wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi ini, falaisa alaikum junahun an taksuru anis salati in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Itu jelas kan? Itu dasarnya dalam Al-Quran tentang salat qasar ini. Sebelum disepakati oleh ulama, memang sudah ada ayatnya. Falaisa alaikum junahun an taksuru. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mengkasar. Apa yang dikasar? Anis sala'an atau min? Ayatnya itu. Anis salat atau minas salati? Min, ya. Minas salat, ya. Saya sudah lupa ayatnya juga. Tidak ada dosa bagi kalian antak suruh minas salati, untuk mengkasar salat. In khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru, jika kalian khawatir, jika kalian takut mendapatkan fitnah atau gangguan dari orang-orang kafir. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah awal tadi
ya pengembangan penyebaran agama, ya Rasulullah senantiasa bersama dengan sahabatnya mendapatkan intimidasi, mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir, ya, sehingga kalau mereka melakukan perjalanan, ya mereka tidak aman dari gangguan. Nah, karena dalam ayat itu dikatakan in syartiyah itu kan, in khiftum, jika kalian takut, ayyaftinakumul ladzina kafaru, mendapatkan fitnah atau difitnah, diganggu oleh orang kafir. Nah, setelah kondisi tidak seperti lagi itu, iya, maka salah seorang sahabat berkata, yang bernama Ya'la bin Umayyah, ia berkata, qultu li Umar, innama qala Allah Ta'ala in khiftum. Saya pernah bertanya kepada Umar, bahwasanya ya, Allah berfirman in khiftum, ya, membatasi dengan kata in khiftum, jika kalian khawatir mendapatkan gangguan orang-orang kafir. Nah, sekarang ini kan sudah aman, ya, artinya tidak lagi mendapatkan gangguan dari orang kafir. Apakah masih dibenarkan, apakah masih berlaku ayat ini untuk kita mengkasar salat dalam perjalanan? Ya, karena ini ayat pertama yang terkait dengan mengkasar salat, nas pertama, dan di situ dikatakan in khiftum. Pertanyaannya, kalau sudah aman keadaannya dalam perjalanan, tidak lagi mengkhawatirkan gangguan orang kafir. Ya, kenapa? Karena pada waktu itu, ya, Rasulullah, ya, bersama dengan sahabatnya sudah menguasai keadaan, bahkan melakukan, ya, invasi kembali, melakukan merebut kembali kota Mekah pada waktu itu. Dan setelah itu pasukan Rasulullah betul-betul sudah kuat, sehingga orang-orang kafir itu tidak lagi memberikan tekanan, ya, mengganggu orang-orang Islam, ya, sekalipun dalam perjalanan, ya. Lalu ya, Ya'la bin Umayyah ini berkata kepada Umar bin Khattab, wa qad aminan nas. Sekarang ini orang sudah aman, kondisinya sudah aman. Ya, faqal, lalu Umar berkata, ajibatu ma ajabta min. Saya juga telah, ya, mempermasalahkan itu, apa yang Anda permasalahkan itu, ya, apa yang menjadi tanda tanya bagi kamu itu. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar berkata, karena saya juga mempermasalahkan itu, lalu saya bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala, lalu Nabi mengatakan, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, faqbalu sadaqatahu. Itu adalah sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian. Oleh karena itu, terimalah sedekahnya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim.
Jadi dipertanyakan oleh sahabat tadi, termasuk Umar bin Khattab. Karena di dalam ayat itu dikatakan, jika kalian khawatir sekarang ini kondisinya ya Rasulullah, kita sudah aman. Keadaan kita yang mengendalikan. Tidak lagi kita mendapatkan tekanan, gangguan dari orang-orang kafir. Masihkah ayat ini berlaku ya Rasulullah? Bolehkah kita melakukan mengkasar salat dalam perjalanan? Jawaban Rasulullah tidak mengatakan boleh, tapi maknanya seperti itu. Bahkan Rasulullah mengatakan itu adalah sedekah. Sedekahnya Allah kepada kalian, terima sedekahnya Allah. Terima pemberiannya Allah. Nah, karena di situ fi'il amar sehingga ulama berbeda pendapat. Sebahagian ulama mengatakan bukan lagi boleh, tapi memang wajib mengkasar salat ketika dalam perjalanan dan memenuhi syaratnya. Jadi ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnat. Semacam. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan terima. Gitu. Jadi orang yang mengikuti pendapat mengatakan wajib setiap kali mereka musafir dan memenuhi syarat untuk mengkasar salat, mereka mengkasar salat. Ya, jadi salat duhurnya 2 rakaat. Tapi ingat ya, di sini yang dibicarakan di sini hanya baru sebatas mengkasar salat, belum lagi menjamak. Karena beda kasar dengan jamak. Ya. Mengkasar salat itu hanya diperuntukkan bagi orang yang dalam perjalanan. Tapi menjamak salat sudah otomatis bagi yang boleh mengkasar salat juga boleh menjamak salatnya. Tapi tidak mesti menjamak. Jadi yang tadi mengatakan wajib mengkasar salat dalam perjalanan bukan berarti wajib menjamak. Mengkasar tuh saja. Jadi ada mengkasar salat saja, ada juga menjamak salat tanpa mengkasar. Nah, tadi saya katakan bahwa orang yang musafir kemudian memenuhi persyaratan untuk mengkasar salat, secara otomatis dia juga sudah memenuhi persyaratan untuk menggabungkan 2 salat fardu pada satu waktu. Yaitu antara duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dilakukan dalam satu waktu, itu menjamak namanya. Jadi ada juga orang menjamak tanpa mengkasar. Jadi tetap 4 rakaat. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Maghrib 3, isya 4. Boleh juga hanya sekedar mengkasar 2 rakaat salat duhur. Setelah itu selesai. Masuk asar, baru lagi salat 2 rakaat. Itu mengkasar tanpa menjamak. Nah, di sini katakan inna matuk syaruruba'iyatun, itu tadi ya. Sesungguhnya hanya salat yang terdiri dari 4 rakaat itu yang dikasar, fala tuksaru subuhu walal maghribu bil ijma'i. Secara ijma' tidak dapat dikasar dikasar salat subuh dan maghrib. Karena cuma 2 rakaat dan 3 rakaat.
Kalau subuh misalnya di kasar menjadi 1 rakaat, maghrib setengah apa? Ya 1,5. Bagaimana caranya? Nah. Syaratnya yang kedua, walabudda tadi 4 rakaat ya. Walabudda antakuna rubaiyah maktubah. Ya. Falatuk saru manzurah. Itu. Syarat selanjutnya adalah salat yang 4 rakaat yang boleh dikasar itu adalah salat maktubah. Salat maktubah itu yang mana? As-salawatul maktubah itu adalah salat 5 waktu. Tidak semua salat yang wajib dilakukan itu adalah salat 5 waktu. Jadi salat fardu bukan semuanya salat maktubah. Inna salata kanat salal mu'minina kitaban mauquta. Ya. Kitaban itu terkait dengan maktubah tadi. Salat 5 waktu saja yang boleh. Oleh karena itu salat wajib yang terdiri dari 4 rakaat yang bukan salat maktubah tidak boleh dikasar. Salat apa itu? Memangnya ada salat wajib 4 rakaat ya? Apa itu? Bukan salat maktubah tapi fardu wajib. Salat apa itu? Hah? Apa? Salat nasar. Misalnya Anda bernasar, kalau saya lepas dari ini, saya salat 4 rakaat, wajib itu. Nasar kan wajib, tapi bukan maktubah. Nah, salat seperti ini kalau dalam perjalanan tidak boleh dikasar. Alasannya ini kan 4 rakaat, wajib juga. Saya mau kasar saja. Tidak boleh. Jadi yang boleh adalah yang maktubah saja. Sebab ada salat sunat itu menjadi wajib karena kita sendiri yang menyebabkan sehingga wajib. Ya seperti tadi itu. Nazar. Bernazar mau melakukan salat 4 rakaat atau berapa rakaat. Sama dengan kurba atau udhiyah. Itu kan jumhur ulama mengatakan sunnatun muakkadah. Sekalipun Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah mengatakan kurban itu sama dengan akikah, itu adalah fardu. Tapi yang lain jumhur ulama mengatakan itu sunnatun muakkadah. Tapi ketika bernasar untuk berkurban, maka berubah statusnya menjadi wajib. Nah, sama dengan salat sunat. Sekalipun salat sunat kalau dinasarkan, maka menjadi wajib bagi kita yang bernasar. Tapi orang lain tetap hukumnya sunnah. Nah, seandainya ada orang bernasar melakukan salat 4 rakaat. Tanya, kalau saya selamat, misalnya dalam perjalanan ini, ada musuh di depan, ada yang membahayakan atau ada, ya intinya tidak aman. Mungkin ada longsor ke apa dalam perjalanan, tiba-tiba terjadi longsor, bernasar ya. Kalau ya Allah, kalau saya selamat dalam perjalanan ini, saya bisa melewati daerah yang longsor itu, saya akan salat 4 rakaat. Maka wajiblah begitu. Nah, dia dalam perjalanan boleh tidak mengkasar itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan salat maktubah. Sekalipun hukumnya sama-sama wajib. Walan nafilah demikian juga salat sunat.
Ya kan tadi katakan ya salat maktubah berarti ya wajib saja, kalau bukan maktubah tidak boleh, apalagi kalau salat sunat. Nah, kemudian syaratnya muaddatun fis safari, dilakukan pada waktunya dalam perjalanan. Fala tuksarul hadaru bis safari, maka tidak boleh dikasar salat yang seharusnya dilakukan pada waktu tidak dalam perjalanan, pada waktu dia hadir. Ya, hadar itu kebalikannya safar. Ya, jadi hadar sama dengan mukim, tidak dalam keadaan musafir. Ya. Misalnya dia ada tertinggal salat 4 rakaat salat fardu, tertinggal. Kenapa tertinggal? Mungkin karena ketiduran atau bagaimana. Yang jelasnya ia disyariatkan untuk mengqada. Dia tidak sempat mengqada, kemudian melakukan perjalanan. Nah, pada saat perjalanan, bolehkah ia mengkasar salatnya itu? Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan salat muaddat. Itu adalah salat qada. Ya, makdiyah yang tidak boleh dikasar. Yang boleh dikasar hanya salat yang seharusnya dilakukan pada waktunya itu. Ini sudah lewat waktunya. Nanti dalam perjalanan, ya dia mau mengganti, maka tidak boleh. Boleh diganti. Boleh dikada salat yang tertinggal itu yang 4 rakaat, tapi dengan catatan tidak boleh dikasar. Harus diitmam, harus disempurnakan. Itu maksudnya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau salat yang tertinggal itu dalam perjalanan? Ya. Maka di situ sudah dibolehkan oleh ulama. Maksudnya salat yang tertinggal itu ya salat yang tidak dilakukan pada waktunya, mungkin karena ketiduran, kecapean, dan sebagainya. Atau apalah, yang jelas dia tidak dapat melakukan salat pada waktu itu tanpa ada unsur sengaja. Tidak ada keinginan sama sekali untuk meninggalkan, tapi ya kenyataannya tertinggal salatnya itu. Kalau itu yang tertinggal, yang 4 rakaat itu karena dalam perjalanan, maka ulama ya mengatakan bahwa itu sudah boleh ia mengkasar salatnya. Karena tertinggalnya tadi itu dalam perjalanan, bukan tertinggal pada saat dia hadir atau sebelum melakukan perjalanan. Ya, jadi wa amma fa'itatus safari bis safari. Ya. Fasayati fi kalamihi aidan, akan datang pembahasannya juga. Tapi itu tadi, seperti itu maksudnya. Kemudian syarat selanjutnya, kita selesaikan sedikit ini. At-tawili, perjalanan yang panjang atau yang jauh. Ya. Nah, di sini lagi jaraknya ulama berbeda pendapat. Berapa? Masafatul qasri itu berapa? Jarak tempuh perjalanan berapa? Ya, yang umum dalam Syafi'i itu adalah perjalanan yang membutuhkan waktu ya 2 hari dengan mengendarai unta. Dengan jalannya unta itu normal, tidak lambat, tidak juga cepat. Ya, jadi sebenarnya tidak ada secara syar'i dalam hadis yang mengatakan bahwa sekian farsah, sekian kilometer atau sekian mil, itulah yang menyebabkan sehingga ulama berbeda pendapat. Bahkan riwayat itu berbeda pendapat juga, berbeda-beda juga. Karena berbedanya riwayat itu sehingga ulama juga berbeda. Tapi yang jelas, kalau yang paling jauh jaraknya di sini adalah termasuk mazhabnya Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan jaraknya 7 kilometer itu sudah boleh. Ada ya, tapi saya tidak bilang laksanakan itu ya. Jangan sampai kau ke Takalasin, ke Asam, misalnya, atau ke
Tidak boleh, tidak boleh. Ya. Cuma sekedar diketahui tapi ya. Saya pernah mungkin saya sampaikan sama kamu itu, pernah santri itu dibacalah ini, saya singgung sedikit di situ bahwa ada pendapat, saya mengungkapkan semua, ada pendapatnya imam ini sekian jaraknya, sekian ini sekian jaraknya, termasuk tadi itu. Santri ini ikut musabaqah di Pujananting, Kecamatan Pujananting. Di jamak dan di kasar salatnya di sana. Ya Allah, saya ke sana jalan-jalan, Pak Kawanya, karena teman saya dikasih tahu sama saya, ini anak-anak katanya dia jamak dan kasar salatnya di sini. Kenapa bisa? Katanya pernah dipelajari. Saya panggil itu santri, saya bilang, kamu ini apa susahnya? Kamu kan tinggal tidur dan apa saja di situ, di posko. Musabaqah tingkat kabupaten laksanakan pada waktu itu di Pujananting. Dia pakai tadi itu bilang ada pendapat begitu, baru alasannya ilmu katanya itu nanti bermanfaat kalau diamalkan. Nah kasih tahu begitu Pak Kaua. Sekalinya saya datang panggil, tidak ada yang mau ngomong. Nah, itu jadi makanya saya ingatkan tadi, saya cuma menyampaikan begitu, saya tidak mengatakan lakukan itu. Cuma sekedar tambahan ya wawasan bahwa ulama berbeda pendapat tentang jarak tempuh perjalanan ini. Tapi yang terpanjang itu dan yang paling hati-hati nampaknya di sini adalah Imam Syafi'i. Tapi memang ada juga dasarnya. Karena pernah suatu ketika Nabi di Madinah pada waktu itu melakukan perjalanan ke suatu tempat, itu jaraknya memang dekat. Tidak sampai perjalanan 2 hari itu dengan mengendarai unta, dengan ya jalannya unta itu tidak cepat dan tidak lambat. Kemudian terakhir adalah al-mubah, perjalanan yang mubah. Saya kira insyaallah lain kali itu kata lihat itu seperti apa itu perjalanan yang mubah, yang membenarkan apa yang menyebabkan kita boleh ya mengkasar salat. Karena tadi ya ada berapa syaratnya. Pertama adalah salat maktubah yang 4 rakaat, kemudian dilakukan pada waktunya, kemudian dalam perjalanan yang jauh dan perjalanannya itu tidak mengandung unsur kemaksiatan, bukan perjalanan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa dzakirna minhu ma nasina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fatihah.